Mari kita lanjutkan pembahasan soal pada pertemuan sebelumnya. Oke, di sini soal pertama, laju dari benda bergerak supaya massanya 2 kali massa diamnya adalah. Oke, jadi massanya itu 2 kali dari massa diamnya. Oke, kita masukkan ke persamaannya. Massa relativistik sama dengan massa diam per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, massa relativistiknya itu adalah 2 kali M0. M0 sama dengan M0 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. M0-nya coret, berarti sisa akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1/2. Nah, kita pangkatkan kedua ruas, berarti 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1/4. Atau V pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 1/4 itu adalah 3/4. Berarti V pangkat 2 sama dengan 3/4 C pangkat 2. Nah, kita akarkan. Akar 3/4 C pangkat 2 itu sama dengan 1/2 akar 3 C. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Jika massa diam sebuah partikel M0 dan massa itu bergerak dengan kelajuan 0,8 C, maka perbandingan massa diam terhadap massa bergerak adalah. Oke. Jadi massa relativistik atau massa pada saat dia bergerak itu sama dengan M0 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, cara cepatnya misalnya kalau dia kecepatannya 0,8 C, maka nilai yang akar ini adalah 0,6. Berarti M sama dengan M0 per 0,6. Atau M0 per M sama dengan 0,6. Nah, 0,6 ini adalah sama saja dengan 6/10 atau 3/5. Jadi M0 dibanding dengan M sama dengan 3/5. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, sebuah benda dalam keadaan diam panjangnya x0. Kemudian digerakkan dengan kecepatan v mendekati kecepatan cahaya. Panjang benda menurut pengamatian yang berada sejajar arah panjang benda adalah. Oke. Jadi di sini panjang awalnya itu adalah x0. Nah, kita lihat bahwa rumusnya itu kan gini ya, L sama dengan L0 akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, di sini L0-nya itu adalah X0 dan L-nya panjang setelah dilihat pada pengamat yang bergerak itu pengamat diam. Maksud saya pengamat diam itu adalah X. Berarti rumusnya akan berubah seperti ini. X sama dengan X0 akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Jadi yang benar itu yang C. Massa diam suatu benda M0 dan massa bergeraknya M. Jika benda itu bergerak dengan kecepatan 0,8 C, maka hubungan M0 dan M adalah, oke, kecepatannya 0,6 C berarti nilai yang akar itu adalah 0,8. Berarti M sama dengan M0 per 0,8. Berarti M0 sama dengan 0,8 M. Jadi jawabannya adalah yang B. Jika sebuah partikel memiliki massa diamnya M0 bergerak dengan kelajuan 0,8 C, maka energi kinetiknya adalah. Oke, jadi energi kinetik itu adalah energi pada saat dia bergerak energi pada saat dia bergerak. Oke. Dikurang energi diamnya. Nah, jadi mc kuadrat dikurang M0 c kuadrat. Oke. M di sini adalah massa relativistik M0 akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2 dikurang M0 c kuadrat. Nah, kalau misalnya kecepatannya itu 0,8 C, maka yang dalam akar ini, maka yang nilai akar ini adalah 0,6. Berarti M0 per 0,6 dikurang
M0 C kuadrat. M0 per 0,6 itu sama saja dengan 10 per 6 M0. Ini ada C kuadrat ya. C kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Berarti 10 per 6 dikurang 1 di situ ya. Atau 10 per 6 dikurang 6 per 6. Dapatnya 4 per 6. 4 per 6 M0 C kuadrat. Atau 2 per 3 M0 C kuadrat. Oke, tidak ada di pilihan ya. Oke, kita skip saja. Seharusnya jawaban yang benar adalah 2 per 3 M0 C kuadrat. Oke, partikel bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika energi kinetiknya sama dengan energi diamnya, maka kecepatan partikel itu adalah, jadi energi kinetik sama dengan energi bergerak dikurang dengan energi diamnya. Nah, energi kinetiknya itu E0 sama dengan E dikurang E0. Berarti 2 kali E0 sama dengan E. Atau 2 kali M0 C kuadrat dikurang M C kuadrat. C kuadratnya coret. Berarti 2 kali M0 sama dengan M ini adalah massa relativistik M0 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. M0-nya coret, berarti akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1/2. Oke, kita pangkatkan kedua ruas. Maka kita dapatkan gini ya. 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1/4. Atau V pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 1/4 itu 3/4. Jadi V pangkat 2 sama dengan 3/4 C pangkat 2. Atau V sama dengan akar 3/4 C pangkat 2 sama dengan 1/2 akar 3 C. C aja ya, tidak pakai kuadrat. Nah, ini sama dengan 0,87 C. Jadi jawabannya yang B. Sebuah roket ketika diam di bumi panjangnya 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Menurut pengamat di bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah, jadi L sama dengan L0 akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. L0-nya itu 100 ya. Karena kecepatannya 0,8, berarti yang nilai akar ini adalah 0,6. Berarti kali 0,6 sama dengan 60 meter. Pada pemetaan lahan kompleks berbentuk persegi panjang dengan panjang 4 km, lebar 2,5 km. Luas lahan tersebut jika diukur dari udara dengan kecepatan pesawat 0,6 C, searah panjang lahan. Searah panjangnya. Berarti yang berubah itu cuma panjang ya. Jadi L0, L sama dengan L0 akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. L0-nya itu 4. Nah, karena kecepatannya 0,6 C, berarti yang nilai akar ini adalah 0,8. Dikali 0,8 sama dengan 3,2. Berarti panjangnya itu adalah 3,2. Nah, sekarang kita ukur luasnya setelah dilihat oleh diukur dari udara dengan kecepatan pesawat. Pengukur 0,6 C yaitu adalah gini ya, panjang kali lebar. Panjangnya itu 3,2 dan lebarnya tetap ya 2,5. Nah, ini sama dengan 8 km pangkat 2. Jadi jawabannya yang E. Dari besaran-besaran berikut, yang harganya selalu sama untuk semua kerangka acuan pengamat adalah jadi yang benar itu adalah kecepatan cahaya. Sebuah partikel yang bergerak dengan kelajuan 0,3 C terhadap kerangka acuan laboratorium memancarkan sebuah elektron searah dengan kecepatan 0,3 C relatif terhadap partikel. Laju elektron tadi menurut kerangka acuan laboratorium paling dekat nilainya dengan kita masukkan ke rumus V sama dengan, ini misalkan V1, ini V2. V1 ditambah V2 per
1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. Oke, 0,3C ditambah 0,3C per 1 ditambah 0,3C dikali 0,3C per C kuadrat. Nah, ini C kuadrat cara saja dengan C dan C. Berarti 0,6C per 1 ditambah 0,3 kali 0,3 itu 0,09. Oke. Nah, ini kalau kita hitung, maka hasilnya adalah 0,55C. Jadi jawabannya 0,52 ya, 0,5. Oh iya, 0,55C. Tidak ada. Nah, kita cek lagi. Di sini dikatakan dia searah ya. Oke, kalau searah berarti di sini harusnya kurang ya. Oke, kita perbaiki. Sini kurang, 1 dikurang, 1 dikurang. Nol koma enam C dibagi dengan 0,81. Nah, ini dapatnya 0,66C. Oke, ada ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai soal-soal relativitas. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.